Oke, babak awal menuju time skip Boruto nih ke depan itu sudah semakin dekat lagi setelah apa yang ia lakukan dengan teknik perpindahan ruang waktu. Nah, sudah dijelaskan oleh Kawaki sendiri bahwa dimensi Daikokuten itu istimewa bagi seorang Otsutsuki. Dan ini akan membuat seseorang yang terperangkap akan aman nih, bahkan bertahun-tahun di masa itu. Nah, sejak kemunculan di episode pembuka Boruto sendiri, Kawaki itu memang mengesankan nih di usia remajanya. Dia muncul kembali ke Konoha kala itu. Nah, ketika desa hancur berantakan. Nah, kini setelah arti ini selesai, era time skip itu akan segera dipersiapkan lagi nih. Masa remaja Kawaki dan kisahnya dalam melakukan misi untuk benar-benar menguak misteri dan menghancurkan para Otsutsuki satu persatu. Nah, harus dari mana nih ia mengakhiri era shinobi itu? Kita mulai. Yo nakama, Shinobi DR TV, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas mengenai dimensi Daikokuten babak awal menuju time skip remaja Kawaki. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Nah, dengarkan ini baik-baik. Apa yang sempat diungkapkan Kawaki di episode pembuka awal Boruto akhirnya menemui titik cerahnya nih. Informasi ini sangat relate kaitannya dengan Boruto chapter 77-78 sebagai validasi datanya. Kawaki mengirim Nanadeime bahkan Hinata ke dimensi lain yang mana diperjelas itu adalah dimensi istimewa Daikokuten. Nah, Kawaki melakukan tindakan nekat itu karena mereka tidak ingin agar tujuannya untuk membasmi para Otsutsuki dihalangi oleh sifat lembut Nanadeime karena ia akan memulainya dengan Boruto. Nah, sementara di sisi pandangan Kawaki dengan membuang Hinata dan Nanadeime ke dimensi ruang itu seperti menyelamatkan mereka. Memang Kawaki bukan tipe orang yang akan menjelaskan alasan kenapa dia malah membuang keduanya. Tetapi yang jelas kondisi ini membuat geger warga sipil Konoha sendiri. Seperti yang kita tahu, dalam Boruto chapter 78, dimensi yang digunakan untuk menempatkan Nanadeime dan Hinata ini adalah dimensi yang sama yang sempat digunakan Ishiki kala itu untuk terus bertumbuh menyimpan energinya. Ini adalah dimensi Daikokuten, dimana dimensi ini waktu tidak akan berjalan atau berhenti bekerja. Nah, jika kita lihat lagi nih, dimensi ruang waktu ini adalah tempat penyimpanan objek kecil yang dibesarkan menggunakan Sukuna Hikona dan bisa diambil dengan menggunakan Daikokuten. Dua teknik ini yang saling berterkaitan dan awalnya hanya digunakan oleh Otsutsuki partner Kaguya Ishiki. Nah, dengan demikian dikatakan bahwa Naruto dan Hinata di sana itu nanti tak akan menua atau mati kelaparan. Bahkan dalam chapternya itu Kawaki itu sudah menjelaskan bahwa Daikokuten bisa dianggap sebagai shinjutsu yang memberikan akses ke dimensi di mana waktu itu benar-benar membeku. Kawaki bakal memberikan ultimatum nih. Jangan cemas, mereka berdua aman di sana. Mereka tak akan tua, mati atau bahkan kelaparan. Tapi kau tak akan pernah melihat mereka berdua lagi untuk selamanya, Boruto. Karena saat itu langsung aja nih pertempuran kedua orang yang memiliki kekuatan Otsutsuki itu terjadi sangat sengit. Bahkan di momen inilah mata kanan Boruto itu tergores oleh Kawaki karena dia menyelamatkan Sarada. Yang menarik di era time skip nanti nih, mata itu akan terlihat menyala ketika Boruto sudah mengaktifkan Jogannya lagi. Dan itu ada di episode pembuka. Tapi yang seru itu adalah di chapter 78 ini ketika Kawaki berhasil menggores mata Boruto, cakra Boruto itu langsung mendadak melemah dan membuat Borusuki itu bangkit. Melihat hal itu, Kawaki sendiri itu sangat kaget nih. Kau Momoshiki? Disinilah terjadi percakapan nih. Kau ingin membunuhku kan, bocah? Kalau begitu kau tak bisa melakukannya di sini. Lalu Kawaki meresponnya, apa yang kau rencanakan? Kenapa kau membantuku? Kau sudah terkepung Kawaki, cepat pergilah sekarang juga atau kau akan membuang-buang kesempatan yang kuberikan ini. Nah, di panel ending diperlihatkan sebuah kemunculan Momoshiki yang disaksikan oleh Boruto dan percakapannya itu kira-kira seperti ini. Jadi bocah, kau kehilangan satu mata birumu kan? Aku rasa kau sudah tahu pula, tapi ini hanyalah baru permulaan saja. Kau akan terus kehilangan segalanya dengan jarak yang tak akan lama lagi. Dan itu tak akan lagi bisa dihentikan. Akhir itu sudah dimulai dari sini. Nah, setelah momen ke depan dan Boruto di animenya sudah masuki art Kode dan Eida serta Demon, maka tak lama lagi setelah arc Himawari itu kisah Boruto itu akan langsung menuju ke art time skip. Nah, prediksinya seperti itu jika diruntut dari daftar timelinenya. Time skip sendiri adalah jeda yang dilakukan guna untuk memotong atau memangkas dari bagian yang tidak diperlukan dalam sebuah cerita anime. Namun tidak semudah dan tidak sesembarangan itu memotong bagian yang tidak diinginkan.
Nah, sang author harus mempertimbangkan banyak hal nih, mulai dari bagian mana yang harus dipotong, dan yang paling penting dari semua itu tentu adalah alasan kenapa bagian itu harus dipotong. Lalu itulah yang dinamakan era timeskip. Nah, sudah bukan hal yang asing lagi timeskip itu dilakukan, terutama untuk anime dengan alur cerita yang sangat panjang. Contoh saja adalah timeskip selama 2 tahun yang dilakukan di anime One Piece, serta transisi dari cerita Naruto kecil ke Naruto dewasa yang sudah berusia 16-an tahun, yang mana itu juga dijeda atau dilakukan timeskip selama 2 tahun pula. Dengan ditanda ini bahwa Kawaki sudah siap menjadi penantang terbesar Otsutsuki ini, dan karma yang ia miliki sebagai sebuah senjata seperti yang dimiliki Kode itu, maka kedepannya ceritanya itu akan lebih menarik lagi. Karena jika dilihat pula dalam ingatan masa depan Boruto sendiri yang sekilas muncul beberapa waktu ke belakang, para shinobi kuno itu sudah mulai bergerak menyerang seseorang. Bahkan Mitsuki sendiri rekannya menggunakan teknik Sage mode andalannya dengan sangat marah. Dari sana banyak yang mengasumsikan jika itu adalah Kawaki yang menjadi target utamanya karena dia meninggalkan desa. Perubahan Kawaki yang berada di episode awal Boruto itu memang penampilan yang tak jauh berbeda nih, tetapi lebih terkesan matang dan dengan secara kekuatan dan pengalaman lebih dark lagi. Kawaki yang menantang Boruto di balik patung wajah Hokage itu setengah hancur nih muncul. Ia tidak menggunakan tongkat dan Boruto mengatakan sesuatu yang khas. Aku tak pernah menyangka kau jadi sekuat ini, Kawaki. Lalu Kawaki membalasnya, aku akan mengirimmu ke tempat yang sama dengan Hokage ke-7 Boruto. Lalu dia menambahkan lagi, era shinobi telah berakhir. Setelah itu pertempuran mereka dimulai lagi nih. Memang masih dipotong kala itu karena sepertinya jika mengacu dalam chapter-chapter ke belakang ini, kedepannya era shinobi itu memang akan dihabiskan dengan era nenek moyang mereka dengan kekuatan yang muncul dari sesuatu seperti Shinjutsu. Kami pikir nih dengan munculnya Shinjutsu inilah yang akan mengakhiri era ninjutsu dan ditandai. Karena seperti yang kita tahu pula, Shinjutsu itu adalah cikal bakal dari semua teknik yang ada dalam era shinobi sekarang ini. Sudah dikatakan bahwa dahulu mereka itu meniru sebuah teknik dari Shinjutsu ini untuk memunculkan teknik-teknik baru yang bisa diajarkan pada orang-orang biasa. Dari Shinjutsu itu muncullah teknik ninjutsu seperti yang sudah dilakukan oleh Indra Otsutsuki. Dan Kawaki di era ini sebagai pemilik salah satu kekuatan yang setara dengan nenek moyang era shinobi Kaguya melalui Ishiki partnernya dahulu akan membuat perubahan besar. Salah satu motivasinya sekarang itu adalah memusnahkan semua para Otsutsuki yang telah lama membuatnya menderita. Kini dengan kekuatan Otsutsuki, Kawaki akan menyerang balik Otsutsuki. Interesting. Gimana menurut kalian? So, itulah tadi nih pembahasan kita mengenai dimensi Daikokuten dan babak awal menuju timeskip remaja Kawaki. Thanks a lot guys telah menonton video ini, and we'll be come back again.